Halo, malam. Suara saya jelas ya? Kita langsung dapat pertanyaan pertama. Wow, 23. Oke, langsung saja ya, tanpa membuang waktu, kita gas. Oke, nanti kita akan random ya, bukan berurut ya. Kita akan random. Mana energi yang tertangkap oleh saya ya. Apakah Monik Malau dan Budi Turnik bisa balikan? 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 Oke. Di dalam hubungan ini saya lihat banyak rahasia-rahasia. Ada hal-hal yang selalu disembunyikan, tidak saling berterus terang. Selama ini bisa diperbaiki, maka hubungan ini nanti ke depannya akan bisa balik ya. Maybe si mantan bisa balik. Tapi ingat ya, ada cerita rahasia-rahasia di sini. Rahasianya menyangkut ini ya. Bisa jadi orang ketiga. Nah, kalau sudah menyangkut ini ya, orang ketiga ya, apakah kamu bisa menerima walaupun bisa jadi dia sudah berubah dan pengen balik, tapi ingat ya, ini ada cerita mungkin kedepannya bisa terulang lagi. Oke, jadi peluang untuk balik, untuk dia kembali mencari kamu ini ada ya. Oke, yuk kita akan next. Ini Yuyuna Delian H. Kira-kira kapan nikah dan ciri-ciri jodoh? Oke, saya kasih tahu untuk Yuyun ya, ciri-ciri jodohnya seperti apa. Ciri-ciri jodohnya. Ciri-ciri jodoh Yuyuna. Bisa jadi ini adalah orang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Sosoknya usia sama atau lebih tua, kemudian kulitnya putih. Nah, kalau soal materi, ini sudah ke arah mapan ya, lumayan. Untuk kapan bisa menikah, kapan Yuyun bisa menikah? Six of Wands ini ceritanya bukan lama ya, ini nikahnya bisa cepat nih kalau udah ketemu, bisa 1-6 bulan ya. Oke, gitu ya. Halo Kak Hana, Kak Naurin, thank you sudah hadir selalu. Halo Kak Mila. Lutfia Miftah, kapan masalahnya ketemu titik terang? Kapan masalahnya ketemu titik terang? Kapan masalahnya ketemu titik terang ya? Kapan masalah Lutfia Miftah ketemu titik terang? The Tower kalau muncul agak ini ya. Ini semua kartu Arkana Mayor. Jadi cerita di sini ketemu titik terangnya kalau bisa jumpa orang yang ini ya. Orang yang tegas yang bisa membantu dalam masalah ini. Jadi cari orang atau sosok bisa jadi usia lebih tua ya yang mengerti permasalahannya dan bisa membantu dalam masalah ini. Oke, baru bisa kemudian ini kesampingkan egonya dan
terus terang di sini ya. The Moon ini ada cerita rahasia yang ditutupi. Jadi kalau ingin mencari bantuan, jangan menutupi masalah ini, tetapi kemukakan dengan terus terang sehingga orang bisa ngerti permasalahannya dan memberikan solusi yang terbaik. Begitu ya. Oke. Oke, untuk ini SYITC atau LTC ya. Saya suka bingung sama akunnya. Oke, resign dari kerjaan dan sekarang mulai dagang. Apakah bisa sukses dengan dagangan? Mulai resign dari pekerjaan dan sekarang mulai dagang. Apakah bisa sukses dengan dagangan? Apakah bisa sukses? Apakah bisa sukses dengan dagangan? Oke. Mungkin di dalam bisnis ada pertengkaran ya atau perdebatan dengan partner bisnis. Nah, kalau ini bisa sendiri lebih baik sih. Jangan banyak campur tangan dari orang lain sebenarnya. Nanti akhirnya jadi ribut. Nah, untuk usahanya ini masih dalam waktu penyesuaian karena mungkin masih awal. Jadi di sini untuk cash flow-nya ini masih lancar, tapi belum bisa menabung ke depannya. Kemudian satu lagi, Ten of Wands ini banyak sekali hal-hal yang masih harus diperbaiki. Jadi kalau ingin sukses, satu mungkin lebih banyak sendiri yang itu ya terlibat dalam usaha, jangan kasih orang lain untuk ikut campur. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang harus diperbaiki, ini diperbaiki ya. Oke, Linda Tank 24. Terawang perasaan cowok yang dekat sama saya. Apakah cuma anggap teman atau ada yang lain? Oke, saya bacain general ya, karena saya nggak tahu nama cowok itu ya. Oke, untuk Linda Tank 24, cowok yang dekat sama kamu, apakah dia cuma anggap kamu teman atau dia ada perasaan khusus ya? Oke, perasaan cowok yang dekat sama Linda Tank. Apakah cuma teman atau ada perasaan khusus? Kalau saya lihat ke depannya ini mungkin ada perasaan khusus. Untuk sekarang masih enggak ya. Dia masih menganggap kamu teman. Tapi tidak tertutup kemungkinan hubungan ini nanti bisa ke arah makin dekat walaupun masih ada batasan ya. Oke, untuk sekarang jawabannya dari kartu ini dia memiliki perasaan sebagai seorang teman, belum ke perasaan khusus ya. Kak Pancawati, perasaan Andrew ya. Perasaan Andrew ke Kak Pancawati. Perasaan Andrew ke Pancawati. Di sini dia masih jaga jarak ya, Kak Pancawati. Nah, The Devil. Mungkin dia merasa tergoda, pengen menghubungi atau pengen lebih dekat, tapi dia masih menimbang-nimbang dan masih ada jarak ya. Mungkin belum sesuai dengan yang kakak harapkan. Oke, begitu ya Kak Pancawati. Oke, Veronica Dewi. Apakah Veronica Dewi dan Felix bisa bersatu? 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 Kalau di sini kamu pengennya memang bersatu, tapi belum tentu dia pengen ya. Jadi di sini masih ke arah ini belum bisa ya, belum berjodoh. Oke, begitu ya Kak Veronica Dewi. Oke, hubungan kedepannya Camelia Putri dan Asadi. Hubungan kedepannya Camelia Putri dan Asadi. Oke. Camelia Putri dan Adi. Camelia Putri dan Adi.
Di sini keluar Ten of Swords yang artinya cerita ini ke depannya bisa berakhir ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang dalam hubungan ini sudah susah untuk dipertahankan, capek yang ada. Jadi kalau di sini dari kartu ini terlihat ini hubungan yang sulit untuk bertahan ya. Tapi kembali ya, ini hanya general reading. Semua ini kembali ke kalian yang menjalani ya. Oke? Gitu ya. Oke, sekarang saya akan random lagi ya. Jesahoi 90. Apakah Jesse dan Rizal akan bercerai dan temui hidup baru? Oke, apakah Jesse dan Rizal akan bercerai dan temui hidup baru? Oke. Jesse dan Rizal apakah akan bercerai dan mempunyai hidup yang baru? Jesse dan Rizal. Oke, Jesse dan Rizal. Kalau saya lihat di sini hubungannya masih bisa dipertahankan. Jadi intinya dari kartu ini adalah jangan memandang terlalu jauh ke depan. Hargai hubungan yang sekarang. Karena sebenarnya kita kalau sudah bertemu itu sebenarnya ada jodoh. Jadi jangan ini ya, jangan terlalu menganggap ringan satu hubungan. Jadi ini hubungan yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Nanti akan ada bantuan atau tuntunan ya, dan semesta juga menuntun kalian untuk bisa baikan lagi ya. Jadi di sini intinya bersabar dulu, nanti akan ada satu titik terang ya dalam masalah hubungan rumah tangga kalian. Oke, begitu ya Jesse dan Rizal. Oke, saya akan next lagi. Oke, aku Mona. Kenapa nggak bisa melupakan mantan suami? Kenapa nggak bisa melupakan mantan suami? Kenapa tidak bisa melupakan mantan suami? Karena kamu tidak sadar. Ini lagi-lagi kartu 10 pedang keluar ya. Karena kamu tidak mau menyadari bahwasanya sebenarnya hubungan ini ya sudah berakhir. Cerita-cerita ini sudah berakhir. Kamu memang pengen balikan atau kamu memang pengen kembali seperti momen yang dulu. Tapi momen-momen yang dulu itu sudah lewat. Jadi saat ini kamu harus belajar melangkah ya. Sadari bahwasanya cerita cinta ini sudah berakhir. Betul-betul sudah berakhir dan kamu bisa menemukan kehidupan yang baru, cinta yang baru. Jadi jangan menunggu sesuatu yang sudah lewat, tapi kamu harus menyongsong, menyambut hal-hal yang baru yang akan datang ya. Begitu ya. Jadi kamu baru bisa melupakan dia. Oke, sadari dulu ini memang sudah berakhir. Oke, Fatwa Sari 14 Mei 2000. Iwa Fatwa, apakah suami Rahmat Effendi akan ngajak rujuk? Oke, akankah Rahmat Effendi mengajak rujuk ya? Apakah Rahmat Effendi mengajak rujuk nantinya? Apakah akan mengajak rujuk? Ini akan ada cerita dia ajak rujuk ya, walaupun sampai sekarang dia masih sulit untuk didekati. Tapi ini akan ada suatu waktu nanti, mungkin belum dalam waktu dekat ya. Bisa jadi nanti di tahun depan dia bisa ngajak rujuk kembali ya. Oke. Oke, Tata Rosita, apakah bisa punya anak tahun ini? Tata Rosita, apakah bisa punya anak tahun ini? Tata Rosita, apakah bisa punya anak tahun ini? Four of Cups ini cerita tahun ini enggak. Coba saya lihat tahun depan. Tahun depan lebih ada peluang ya. Oke, koin itu adalah cerita kesehatan di fisik. Nah, kakak harus menguatkan fisik juga ya. Begitu ya kak ya.
Oke, mungkin ada potensi kuatnya di tahun depan ya. Apakah Angga akan kembali ke Elvina? Oke, Elf Art 5. Apakah Angga akan kembali ke Elvina? Apakah Angga akan kembali ke Elvina? Ini kalau balik juga mengalami pertengkaran, ribut terus ya. Jadi kalau balikan hanya untuk bertengkar aja, ini mungkin apa ya kalau mau dibilang ya. Kalau mau balikan sebenarnya harus ada rule baru. Nah, contoh hari itu bertengkarnya karena apa? Mungkin dua-duanya harus negosiasi. Kalau enggak, ya cerita-cerita lama ya terulang kembali ya, karena di sini ya berantem terus. Oke, jadi cerita-cerita lama jangan dibawa lagi kemari. Kalau enggak, ya sama aja, nanti putus lagi. Ya, begitu ya. Oke. Kak Sriwayuni, asmaranya. Kak Sriwayuni ini single atau sudah punya pasangan? Kalau bisa lebih spesifik ya Kak Sriwayuni, jadi baru bisa saya bacain. Oke, Devi 5X. Lompat ya pertanyaannya ya. Nanti. Oke, Wayan Suwartini, kesehatan. Kesehatan Wayan Suwartini. Kesehatan Wayan Suwartini. The Hangman. Kalau saya lihat kesehatan kakak ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi mungkin kakak orangnya mager ya. Di sini agak males gerak. Nah, di sini disarankan untuk lebih banyak olahraga ya. Lebih banyak melakukan pergerakan ke depannya. Oke, begitu ya Kak ya, Kak Wayan. Oke, Kak Sriwayuni. Asmara ke depannya. Ini ada cerita ya, kalau kedepannya menjalin hubungan, bisa jadi juga bisa ini ya, mengalami buntu dan pisah. Karena ada cerita dalam percintaan kakak dimanfaatkan oleh pasangan. Nah, kemudian di sini disarankan agar kakak untuk memulai satu hubungan itu dipertimbangkan dulu masak-masak. Karena takutnya terjadi pengkhianatan dan hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi kalau di sini lebih baik kakak sendiri dulu, menyiapkan diri, banyak berdoa kepada Tuhan agar nanti didatangkan jodoh yang baik untuk kakak ya. Karena saya lihat asmara kedepannya ini ada cerita pengkhianatan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, di sini harus hati-hati sekali. Jangan sembarangan menerima tawaran hubungan dari laki-laki ya. Karena di sini ada cerita bisa dimanfaatkan. Oke, begitu ya Kak Sriwayuni ya. Oke, Devi 554 meluluhkan hati ibu untuk merestui Devi dan suami lagi. Oke. Kak Cewek Sunda, terima kasih atas gift-nya. Devi 554 meluluhkan hati ibu untuk merestui dengan suami. Oke. Meluluhkan hati ibu bagaimana caranya? Di sini disarankan kakak jangan mengambil tindakan apa-apa. Diam saja dulu. Nah, nanti akan ada satu masa di mana ibu itu mulai tenang dan mulai bisa memandang jernih hubungan ini ya. Akan ada masuk ke step baru. Nah, di sini diminta untuk bersabar ya.
memang di sini sosoknya selalu mendominasi ya, ibu selalu mendominasi, tapi di sini disarankan untuk bersabar atau minta sosok lain yang bisa bicara dengan ibu dan bisa membantu untuk menyelesaikan konflik ini ya. Oke, begitu ya Devi, semoga membantu ya. Oke, saya akan random lagi ya. Veronica Ayu 91, apakah tahun ini bisa hamil? Oke ya. Veronica Ayu, bantu fokus. Apakah di tahun ini bisa hamil? Ini ada potensi kuat ya, di bulan ini bisa hamil ya. Ada potensi kuat ya. Oke. Halo Kak Aldosa dari Riau, Selat Panjang. Oke, Sadina 29. Aduh, lompat Kak. Lompat. Nanti saya coba cari ya. Oke, jodoh Mia seperti apa ya? Kira-kira apakah bisa bertemu dalam waktu dekat? Jodoh Mia seperti apa? Jodoh Mia seperti apa? Apakah akan bisa bertemu dalam waktu dekat? Jodoh Mia. Dia orangnya penyayang, walaupun kamu nggak bisa berharap dia orangnya itu have fun seperti yang kamu jalani dengan orang lain. Karena dia orangnya itu lebih banyak berdiam diri ya, tidak suka aktif dalam lingkungan sosial, dia lebih suka diam di rumah. Dia orangnya penyayang dan pengen dicintai ya, pengen juga dicintai, tapi bukan hanya dia ingin ini ya. Nah, dia orangnya positif. Walaupun ini ya orangnya positif, tapi dia orangnya nggak gitu terus terang, nggak selalu terbuka dengan kamu ya. Banyak hal-hal yang dia sembunyikan di dalam hatinya sendiri, perasaan-perasaan dia. Jadi kamu sulit untuk menebak perasaan dia karena dia nggak suka mengutarakan. Kapan bisa ketemunya? Ini mungkin akan segera bisa ketemu ya. Dalam waktu dekat bisa ketemu. Oke, Asmara Prilly dijodohin orang tua, apakah harus diikutin? Oke, Prilly ya, Prilly yang dijodohin orang tua, apakah harus diikuti? Oke, Prilly yang dijodohin orang tua. Ini muncul The Tower ya, ini ke arah sih kurang positif. Jadi mungkin kalau kamu lihatnya dari awal atau coba pendekatan itu sudah nggak ini ya, mungkin ditolak aja ya, daripada berlama-lama atau menghabiskan waktu dan juga mengecewakan orang tua dan orang lain ya. Di sini indikasi The Tower, jadi ini kurang positif ya. Sari Friska 89, apakah dengan suami Erlan bisa berlanjut? Oke. Sari Friska, apakah dengan suami Erlan bisa berlanjut? Sari Friska. Apakah Sari Friska dengan Erlan bisa berlanjut? Aduh, The Tower lagi. Ini kalau ya Kak, kalau kartu The Tower muncul, ini artinya apa? Masing-masing bisa nggak mengesampingkan ego masing-masing, mengesampingkan gengsi. Jadi di dalam hubungan ini tidak boleh ada ego atau gengsi yang terlalu tinggi.
maka ini akan bisa lanjut ya. Jadi kesampingkan ego, mungkin kakak mengalah, baru hubungan ini bisa jalan lagi ya. Begitu ya kak. Oke, Sadina, asmara Vivin dan Ferry ke depannya. 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 Ini akan ada sosok yang mendominasi ya, yang kuat sekali dalam hubungan ini. Mungkin di sini ada sosok yang belum memberikan restu ya untuk hubungan ini. Tapi ada The Magician, jadi akan ada keajaiban ya. Diharapkan untuk bersabar dulu. Kalau belum mendapatkan restu, ini akan ada The Magician, keajaiban yang bisa membantu kalian. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu agar kalian itu tetap bisa bersama ya. Oke. Itu ya yang saya lihat dari kartu ini ya. Kalau saya di live ya, saya hanya bacakan secara general ya, karena terbatasnya waktu. Kalau yang ingin personal reading, bisa ke Instagram saya, Agatha Tarot, sambung ya, Agatha Tarot 7296, dan di live saya free ya. Tapi kalau di personal reading, itu ada bayaran ya. Oke, Ambar Novandianova. Apakah hamil atau enggak? Bentar, Ambar apa tadi? Sudah terlompat pertanyaan dia. Ambar. Mana ya tadi ya? Aduh, maaf ya kak ya, terlompat pertanyaannya. Oke, saya akan random dulu ya. Cahaya Nur. Apakah Mardi... Nah, lompat lagi. Baru mau saya baca lebih intens. Sudah kelompat. Aduh, oke ini dia. Apakah Mardi tulus mencintai Lela? Oke, apakah Mardi tulus mencintai Lela? Apakah Mardi tulus mencintai Lela? Apakah Mardi tulus mencintai Lela? Kalau dibilang tulus ini ke arah belum ya, karena dia orangnya ini lebih suka have fun ya. Dia orangnya memang cenderung nekat, berani, tapi kalau ke arah tulus, ya kalau dia mau tulus, ya dia tulus. Kalau dia ke arah enggak, ya dia orangnya agak cuek, enggak pedulian gitu. Kalau di sini saya lihat masih belum ke arah tulus ya. Oke, saya akan random dulu ke bawah ya. Nanti yang energinya tertangkap oleh saya akan saya langsung bacain. Saya akan random langsung. Oke, Hiromi Reziro dengan nama Weni ya. Masalah dengan orang tua saat ini. Hiromi Reziro. Bagaimana masalah dengan orang tua saat ini? Oke, terlempar kartu Ace of Coin. Bagaimana masalah dengan orang tua saat ini? Nah, ini harus bersabar. Satu, di sini Ace of Coin, kamu harus melakukan langkah. Kamu harus melakukan langkah pendekatan lagi dengan orang tua. Maybe ya, dengan orang tua kamu, kalau kamu susah berbicara, coba cari orang lain, orang dekat yang bisa ngomong dengan orang tua kamu. Di sini kartunya berpesan seperti itu. Kemudian, nah, The Hermit sama, ini adalah tuntunan ya, tuntunan dari semesta, tuntunan dari orang tua atau orang sekeliling yang bisa memberikan kamu pencerahan. Jadi di sini carilah orang yang bisa ngomong dengan orang tua, jadi agar masalah kamu itu lebih cepat selesai. Nah, dalam mencari orang untuk ini ya,
memohon bantuan itu baiknya masalah itu dikemukakan dengan terbuka. Jadi orang bisa tahu harus melakukan langkah apa. Oke, begitu ya. Oke, Reliani Sitanggang. Apakah Bona dan Reli berjodoh? 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 Three of Coins. Three of Cups. Oke. Kartu keduanya ini menunjukkan indikasi belum berjodoh ya. Mungkin kamu juga bukan satu-satunya satu-satunya bagi dia ya. Dia masih mempunyai alternatif lain. Oke. Gitu ya. Aca, apakah Pras akan balik ke Aca? Apakah Pras akan balik ke Aca? Apakah Pras akan balik ke Aca? Six of Swords. Oke, Six of Swords itu ada cerita begini. Kalau pasangan resmi ya, dia akan kembali ke pasangan resmi ya. Oke, jadi kalau cerita ini adalah hubungan resmi, ini dia pasti akan balik. Kalau ini bukan hubungan resmi, dia balik ke pasangan resminya. Oke, begitu ya. Oke, Rizky Ram. Kapan bisa dapat kerja dan apakah akan kerja di luar kota? Oke, saya coba lihat dulu apakah akan kerja di luar kota. Apakah akan kerja di luar kota? Apakah akan kerja di luar kota? Seven of Swords ini ceritanya bisa kerja di luar kota dan ini ya, sebenarnya ini bisa sepertinya kerja di dua tempat deh. Karena ini ada cerita mungkin ya, mungkin sebentar di sini, sebentar di sana. Ada cerita mungkin pertama kamu di sini, tapi nanti kamu dikirim ke tempat lain. Maybe bisa seperti itu ya. Oke, kalau kapan bisa dapat kerjaan? Oke, ini masih belum ya, dalam waktu dekat. Nah, ini coba cari orang-orang yang sudah kamu kenal sebelumnya atau teman-teman kerja yang sebelumnya untuk mencarikan kamu pekerjaan ini bisa cepat dapat kerjaan ya. Oke. Oke, saya akan random lagi. Oke, Nyonya Nyi. Mood. Usaha kedepannya lancar nggak, Bun? Oke, Nyonya Nyi Mood ya. Usaha kedepannya lancar nggak ya? Oke. Apakah usaha kedepannya lancar? Judgment. Oke, ini kartu yang ini yang salah satu kartu yang saya suka ya dalam tarot. Kenapa? Ini adalah kartu karma. Jadi artinya apa? Apa yang kamu perbuat sekarang nanti kamu pasti akan menuai hasilnya 100%. Jadi kalau sekarang usaha kamu 100%, nanti dapatnya pasti 100% juga. Kalau kamu usahanya main-main, maka nanti hasilnya juga main-main. Jadi ini semua kontrol di tangan kamu ya. Tapi jangan khawatir, ini cerita kontrol di tangan kamu, dan ketika kamu melakukan yang terbaik, alam semesta juga akan membantu kamu melancarkan usaha kamu. Jadi kalau saya bilang ya, ini adalah kartu yang sangat positif karena kontrol di tangan kamu. Jadi
kesuksesan itu di tangan kamu sendiri ya. Oke, untuk ini apa? Alado. Oke. Oke. Alado ya. Oke, rezeki dan jodoh. Oke, kita lihat rezeki dulu ya. Rezeki. Rezeki bisa besar tapi nggak ini ya, nggak selalu ada, nggak terus menerus datang ya. Jadi mungkin kamu dapat rezeki dadakan ya, rezeki harimau kalau kita sebut ya. Nah, ini akan ada tuntunan. Jadi mungkin setelah kamu dapat rezeki, kamu bisa dapat tuntunan untuk bisa mungkin mengalokasikan rezeki kamu itu untuk investasi lagi yang lebih baik lagi. Jadi uang menghasilkan uang ya. Kalau saya lihat di sini seperti itu. Kemudian untuk jodoh kamu, Queen of Wands ini bisa sosok yang usia sama atau lebih tua dari kamu. Mungkin tuanya nggak tua banget sih, mungkin beda-beda 1-2 tahun ya. Dan kulitnya itu cenderung gelap. Nah, dia adalah orang yang selalu mengharapkan kamu untuk lebih memperhatikan dia ya. Jadi jangan kecewakan dia kalau sudah ketemu jodoh ini, karena dia apa? Dia adalah sebenarnya orang yang sosoknya setia dan berharap banyak dari kamu, cuma kamu tidak tidak begitu mengacuhkan kadang-kadang ya. Jadi akhirnya perasaan dia terus-menerus ada rasa sedih, kesepian seperti itu ya. Oke, untuk Kak Alado itu tadi ya, jodoh dan rezekinya. Bukan Alado, maaf. Aldosa. Aldosa, Kak Aldosa. Oke, untuk Kak Rotul, kapan hamil ya? Kak Rotul, kapan hamil? Kak Rotul, kapan hamil? Eight of Cups ini untuk dalam waktu dekat ini masih belum. Kemudian mungkin kakak masih ada kesedihan di dalam hati, dan jangan lupa ya kak ya, kadang kesedihan, stres itu juga mengganggu fisik kita ya. Nah, ini kembali lagi muncul angka 8 di sini. Ada cerita kakak terlalu ini ya, sebenarnya stres karena apa-apa kakak selalu dibatasi sama lingkungan kakak, sama orang sekitar kakak. Jadi di sini ada cerita stres di pikiran dan perasaan sekaligus yang bisa mengganggu kehamilan. Jadi diharapkan kakak untuk tenang ya, jadi bisa mempersiapkan diri untuk kehamilan nanti. Oke, begitu ya kak ya. Oke, Kak Monza. Beberapa cowok yang deket. Ini lebih enaknya sih pakai tanggal lahir semuanya ya. Baru bisa dihitung apakah cocok atau enggak. Tapi itu di ini ya, di konsultasi pribadi sih Kak ya. Oke, saya akan random lagi. Hai Kak Ata, thank you ya gift-nya. Halo Kak Mawardika. Terima kasih bunganya. Hai Kak Mawaradika. Harapan Bayu Suseno kepada dia.
Oke, harapan si Bayu Suseno kepada dia. Bayu Suseno kepada dia. Di sini kartu ini biasanya bercerita tentang keyakinan ya. Dia berharap kakak mempunyai keyakinan yang sama dengan dia. Oke, dia berharap jangan ada cerita ini ya, pengkhianatan di dalam hubungan ini. Nah, dia berharap agar kakak juga dengan dia bisa sama-sama mempunyai pikiran dan visi yang sama, agar tidak terus-menerus berdebat atau ini ya, bertengkar ya. Jadi itu harapan-harapan dia kepada Kak Diah ya. Harapan Bayu Suseno kepada Kak Diah. Oke, sebentar lagi saya akan off ya. Hai Kak Cewek Sunda. Kapan Risna Amelia bertemu jodoh? Orang baru atau orang masa lalu? Oke, saya bacain satu. Apakah orang baru atau orang dari masa lalu? Apakah orang baru atau orang dari masa lalu? Oke, untuk saat ini sebenarnya kakak lebih bagus untuk sendiri dulu ya. Ini ya, untuk dalam waktu dekat ini mungkin kakak nggak usah terlalu ini dulu, karena nanti ketemu jodohnya ini juga nggak cocok dengan kakak, akhirnya akan ribut aja ya. Nah, nanti kakak bosan sendiri. Jadi untuk sekarang kakak siapkan hati untuk karir atau pekerjaan kakak dulu. Untuk soal jodoh mungkin nanti baru dilihat lagi ya kak ya. Halo Kak Pradipta, makasih banyak. Oke, saya akan ke pertanyaan terakhir ya. Untuk Tessa yang sudah dirantau, apakah Tessa akan dapat pekerjaan? Oke, Tessa, apakah akan segera dapat pekerjaan untuk Tessa ya? Tessa. Ini nanti akan ada sosok orang yang bisa membantu dan kakak akan segera dapat pekerjaan ya di sini. Jadi jangan terlalu khawatir kak, apa yang menjadi keinginan kakak itu akan segera menjadi kenyataan ya. Oke, begitu Kak Tessa, semangat ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah nyawer ya, terima kasih banyak. Hari ini saya semangat sekali karena setiap kali saya live banyak sekali yang ikut ya, dan sudah banyak bertanya. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah reading dengan saya ya di Instagram. Untuk yang mau reading, prefer reading, boleh di Instagram Agatha Tarot 7296 ya. Oke. Kita akan ketemu lagi di live-live berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa ya. Semoga sehat selalu semuanya. Bye-bye.